Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan penghapus seluruh dosa dan kesalahan kita, sekaligus amal ibadah kita dilipat gandakan yang berlipat-lipat, sehingga kapanpun Allah mewafatkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, sehingga kita benar-benar husnul khotimah. Jadi ndongakno wong husnul khotimah iku nek isih urip, nek wis mati ya wis kliwat nek ndongakno husnul khotimah. Garek didongakno diterima amalnya, diampuni kesalahannya. Malam ini kita baca bab yang ketiga, halaman 12. Barang siapa mengamalkan tauhid dengan murni, dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Luar biasa ya. Harapannya awake dhewe ya iki, mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Sebab nek dihisab iku ya nek leren mampir nang neraka susah ya. Maka bab yang 3 ini mari kita sama-sama memperhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin.
Surah An-Nahl ayat yang ke-120. Monggo terjemah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan bagi patuh kepada Allah dan Hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Iya, itu ya. Inna Ibrahim temen setuhuning Nabi Allah Ibrahim iku kana ana sapa ya Nabi Allah Ibrahim iku ummatan imam yang bisa dijadikan panutan. Di samping Nabi Allah Ibrahim adalah imam yang bisa dijadikan panutan, qanitan. Dan Nabi Allah Ibrahim itu yang taat kepada Allah. Tidak hanya taat kepada Allah tapi hanifan. Walam yakulan oranono sapa ya Nabi Allah Ibrahim iku minal musyrikina saking golongane wong musyrik ngono ora. Jadi kepingin iman kita benar-benar murni, bahkan iman kita semurni-murninya iman. Maksudnya gak sampai kecampuran tetek bengek ya. Masalahnya kadang-kadang yang bahaya itu kalau masih kecampuran itu ya. Tempo hari sudah kita baca ayatnya surah An-Nahl yang ke-82 itu. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Nah ini ya. Jangan sampai iman kita itu tercampuri dengan kepercayaan-kepercayaan yang Allah tidak menetapkan kepercayaan itu. Dan kita sama-sama tahu rukun iman itu ada berapa? Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikatnya Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab suci Allah. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Maka jangan sampai kecampuran iman kita karena mungkin penguasa kita yang tidak ngerti akidah sehingga ngobiak rakyatnya dikongkon bayar kanggo bersih desa. Kalau bersih desa diawali mendem golekan. Jadi di pertigaan, di perempatan itu dibawakan golekan atau boneka dari tepung, tapi di dalamnya dikasih sombo seperti darah. Terus disembelih, terus ditanam. Malam itu sudah dilubangi ya. Di pertigaan setopan itu ada tempat penanaman boneka. Karena benar-benar diyakini kalau gak di enekno bersih desa, gak larung sesaji, gak sedekah bumi, apa neh bahasane. Terus gak dibelehno bayi, dulu itu betul bayi beneran ya itu ya. Sekarang diganti dengan boneka. Bonekanya berupa tepung, di dalamnya itu dikasih, nanti dibeleh ya getihnya mancur tapi getih-getihan. Terus mereka ngomong, ya ngomongnya ya kayak wong iman itu ya.
Tapi kaya wis campur-campur. Ben danyange cek gak muring-muring tak apusi, gak tak belehno bayi, tapi tak belehno. Justru kamu yang tertipu karena kamu telah melakukan sebuah kemusyrikan. Gimana? Karena kemusyrikan, kekufuran itu gak nunggu niat, nglakoni tok dadi pisan. Gimana? Ini bahaya kan? Maka ayat tadi Allah firmankan walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu. Kalau memang sudah tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kemusyrikan, dengan kekafiran, ulaika humul amnu wahum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Jadi ketauhidan kita aman karena gak kecampuran barang-barang. Satu, yang kedua wahumul muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapat hidayah. Ngaku mendapat hidayah ya wis nang masjid, wis jamaah, wis ngaji. Tapi kadang-kadang sik melok-melok brokoan. Apa brokoan iki? Sadurunge brokoan ana tingkepan, ana telon. Ini jangan sampai masuk loh ya. Coba dibuka surah 72. Surat yang ke-72 namanya surah Al-Jin. Ayatnya yang ke-26 dan 27. Ayo kita perhatikan. Monggo terjemahnya. Dia mengetahui yang gaib. Ini ya. Allah itu zat yang maha mengetahui yang gaib. Lanjut. Tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Tetapi Allah tidak memperlihatkan gaib itu kepada siapapun. Jadi gak enak sing dikei roh itu ya. Mulane aja sampai kemeruh kita itu. Lanjut. Ayat yang kedua. Kecuali kepada orang-orang yang mendapat ridhonya. Jadi yang dikai roh itu sudah dibatasi sama Allah. Allah memberitahu yang gaib itu hanya kepada orang yang diridhoinya. Lanjut. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Iya, mencolot tadi ya. Tak balenya di mana? Jadi Allah itu zat yang mengetahui gaib, dan Allah tidak memperlihatkan gaib itu, tidak mengkhabarkan gaib itu kepada siapapun orangnya. Illa manir tado, kecuali kepada orang-orang yang diridhoinya. Ya. Jadi dibatasi sama Allah, yang Allah berikan ridhonya itulah yang Allah kasih tahu tentang gaib. Yaitu tadi ana wong kok lancang ngomong nek gak bersih desa garak. Lah ini loh ya. Ini bahaya ini. Ayatnya jelas. Sesuatu yang belum terjadi itu namanya gaib. Ataupun sesuatu yang Allah kabarkan zaman dahulu kala di dalam Al-Quran, ini juga gaib. Atau yang terjadi besok di hari kiamat, Allah kabarkan, itulah yang gaib. Maka yang gaib-gaib ini Allah tidak kabarkan kecuali kepada orang-orang yang diridhoinya. Ya, dibatasi orang-orang yang diridhoinya. Itu yang dia, dan itu tidak semuanya. Orang yang mendapat ridho itu belum tentu mendapat kabar tentang gaib.
Allah nyatakan mir rasulin, dikhususkan lagi orang yang mendapat ridho itu hanya kalangan para rasul yang mendapatkan kabar gaib. Contoh, Nabi itu saat berjalan melewati kuburan, ana wong jerit-jerit iku dicedheki karo Nabi. Ternyata ana wanita yang digebuki karo malaikat. Masalahnya apa? Ternyata wong iku senenganing adu-adu. Namimah cara Arabe, cara Jawa ning tumbak cucukan. Ya, tumbak cucukan. Iku parah siksaane itu ya. Itu Allah memberikan kabar itu, Allah memperlihatkan itu hanya kepada Nabi Muhammad saja, yang lain tidak dikasih tahu. Terus sebelah ono maneh wong lanang digebuki, ternyata orang itu sembrono dengan percikan kencing. Makanya kalau punya TK itu harus betul-betul orang tuanya, wali muridnya itu kudu dikongkon melok sekolah. Apa pelajaran yang ibu-ibu TK tadi? Maksudnya wali murid TK itu tadi, cara membimbing anaknya masuk ke kamar mandi. Mungkin kalau doanya gampang, tapi dipastikan anak itu keluar dari kamar mandi kakinya tidak membawa najis. Itu ya. Sebab kalau tidak diselesaikan di usia TK, ini cenderung gagal. Ini bahaya. Nanti kalau sudah masuk MI 1 sampai 4, lah itu mulai dituntaskan cara ning belajar sholat. Nanti 5 sampai 6 itu sudah anak itu difahamkan tentang masalah definisi akil balik. Itu ya. Gimana ngomong nopo? Hanya Rasulullah Muhammad saja yang dikasih tahu gaib, sehingga bisa melihat ahli kubur disiksa. Akhirnya Rasul ambilkan pelapah kurma, seraya berdoa, ya Allah, selagi pelapah kurma ini masih basah, hentikan ya Allah siksamu kepada ahli kubur yang ini ya Allah. Akhirnya langsung ya ditancapkan pelapah kurma, ya, langsung berhenti siksaannya itu. Terus satunya juga sama, wong lanang sing tadi menjaga tidak mampu menjaga ini, terutama ibu wali murid ya, ibu wali murid TK itu sudah paham, berarti anak itu harus disiram total sehingga keluar dari kamar mandi dipastikan kakinya itu tidak membawa najis. Jadi mulai usia dini itu sudah dipahamkan itu. Terus ditancapkan pelapah kurma, wong sing sembrono dengan percikan kencing tadi sehingga terbawa sholat, terbawa ke masjid. Sama siksaannya dahsyat sekali. Rasul juga mengambil pelapah kurma itu tadi, ditancapkan seraya berdaya, Allah hentikan siksaanmu selagi pelapah kurma ini masih basah. Lu terus diterokno karo wong mati digawekno. Lah iki lho nalare piye gitu lho. Lihat kalau orang itu disiksa. Sekarang Wonosalam ada orang solih, orang alim, ahli ibadah. Tidak pernah orang melihat dia itu durhaka kepada orang tua atau kepada guru, dan tidak pernah bermaksiat. Dan benar-benar husnul khotimah, waktu sujud meninggal. Terus digawakno kembang, dalile iku cocok kok gak, ayo dipikir.
nang kuburan nggawa kembang dalile iku cocok apa gak? Dia itu disiksa loh ya. Kira-kira apa gak malah suudon nanggone wong alim tadi? Gimana? Sik dikai kembang maneh ta? Gak toh? Ya, masalah kita tidak tahu. Tidak tahu yang dimakamkan itu disiksa dan kita tidak dikasih tahu sama Allah. Kalau Rasul ngasih itu kan karena dia dikasih tahu. Dikasih tahu dia benar-benar disiksa. Iki wong alim gak ono dosane umpamane ya, dosanya sudah diampuni. Ya. Karena Allah pastikan diampuni dosanya. Coba dibaca surah Al-Ankabut ayat yang ke-7. Terus mati digawakno kembang itu lho ya. Dalile iku. Ayat 7 surah Al-Ankabut. Surat yang ke-28 ya. 29. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Itu ya. Dan orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan terus pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya. Pastilah kami hapus kesalahan-kesalahannya. Lanjut. Dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Surga, gak disiksa karo Allah. Kok digawakno kembang kan runyang banget ya itu ya. Gimana? Nek Nabi tadi jelas-jelas tahu dia itu disiksa ahli kuburnya. Makanya diambilkan pelapah kurma manggare kurma. Nukene mungkin manggare jambe. Tapi nukene malah jadi gagar mayang malan. Iku ditancapno nanggoning kuburane wong disiksa. Karena Nabi dikasih tahu yang gaib. Karena memang yang dikasih tahu yang gaib itu hanya orang-orang yang diridhai Allah, dibatasi sama Allah. Hanya orang-orang yang mendapat ridha Allah. Tidak hanya dibatasi tapi dikhususkan orang-orang yang diridhai itu yang jadi rasul. Sing gak dadi rasul gak tidak mendapatkan kabar tentang kegaibannya Allah. Mulakno aja kadek ngomong, "Nduk, perawan kok mangan tengah lawang, kon gak payu rabi jange." Gak payu rabi tenan bapake to mboke iku ucapane nang anak iku donga iku mandi banget ya. Bukan karena tidak payu rabi mangan tengah lawang enggak, tapi ucapan orang tua yang bahaya itu lho ya. Mulakno nek belajari adab nang nggone anak, gak usah neko-neko sing ngono-ngono iku gak usah lho ya. Gimana? Bisa dipahami? Ini akidah kita jangan sampai tercampur dengan golongan sing ngono-ngono iku lho ya, sing gaib-gaib ngono iku mang lho. Karena ayatnya jelas sekali. Gimana? Bisa dilanjut? Itu tadi yang pertama surah An-Nahl ayat 120. Berikutnya surah Al-Mu'minun ayat yang ke-59. Monggo. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Iya, itu ya. Walladzina lan wong-wong akeh hum utawi ya wong-wong akeh birabbihim kelawan Tuhaning wong-wong akeh yakni Allah Subhanahu wa taala iku layu sriku aja sampe disekutokke karo gara-gara mangan tengah lawang aja. Ya. Allah jangan disamakan dengan danyang. Karena sing mbau reksa desa Wonosalam itu Allah. Kok malah dadak derek Kasumarapono bilih menika sekul suci ulam sari kagem caos dahar ring danyang kang mbau reksa desa Wonosalam. Lho wong Islam kadang-kadang melok muni nggih. Iki bahaya, iman kita itu bahaya kalau sampai seperti itu.
Karena kita berlindung hanya kepada Allah. Yang melindungi kita itu Allah. Itu ya. Ya, itu ayat yang kedua di dalam bab ini. Langsung penjelasannya, monggo dibaca. Bin Abdurrahman menuturkan. Suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Aku pun menjawab, aku. Kemudian aku berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tetapi terkena sengatan kalajengking. Ia bertanya, lalu apa yang kamu berbuat? Jawabku, aku meminta ruqyah. Ia bertanya lagi, apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Jawabku, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Syafi'i kepada kami. Ia bertanya lagi, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Aku berkata, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayn. Hadisnya gimana? La ruqyata illa min ainin au humatin. Itu ya. Monggo terjemah. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau terkena sekatan. Itu ya. Di cara memurnikan akidah kita, ketauhidan kita, makanya Simbah Kiai Haji Ahmad Dahlan punya program yang sampai detik ini belum tuntas, yakni memberantas TBC. TBC itu apa? Takhayul, bid'ah, dan khurafat. Itu kalau tidak diberantas akhirnya akidah kita itu ya kecampuran ngono-ngono iku mang. Bahaya. Kita melakukan sesuatu yang kita itu tidak tahu dasar yang Allah tetapkan. Padahal kaitannya dengan yang gaib, sesuatu yang belum terjadi. Ya, ini. Kalau sesuatu belum terjadi, Allah jelaskan tentang masalah azab kubur, tentang masalah azab jahanam, azab neraka jahim, dan azab-azab neraka-neraka yang lain. Itu memang kita harus yakin kalau itu pasti terjadi, tidak hanya sekedar merupakan ancaman Allah dalam Al-Quran, enggak, pasti itu terjadi nanti. Kemudian nikmat surga, tadi Allah nyatakan pasti aku akan balas dengan kebaikan yang lebih baik. Ahsanama. Allah katakan seperti itu dalam surah Al-Ankabut tadi, surah yang ke-29 tadi ya. 28 kan? Iya, insya Allah 28. Aku terpengaruh tadi yang ngomong. Ada yang ngomong 29. Terus tadi ada yang ngomong 2. Dicek biar enggak salah kita. Nah. Jadi yang 28 batal ya, yang benar 29. Iya, jadi yang barusan dibaca tadi, la ruqyata, tidak dibenarkan minta diruqyah illa min ainin, kecuali orang yang terkena penyakit ain, itu boleh minta diruqyah. Yang kedua, au khummatin, atau yang disengat kalau jengking. Jadi di sini ya sudah itu tok, nggak boleh di kias-kias no, menurut kitab ini le. Gimana? Yang boleh minta diruqyah itu satu, penyakit ain. Yang kedua,
Silakan dibaca apa penyakit ain dan apa yang namanya ruqyah. Ruqyah maksudnya di sini ialah penyembuhan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa. Nah, yang boleh disembuhkan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran itu orang yang tertimpa penyakit ain. Dan yang meruqyah orang yang mengaini, yang menimbulkan, yang mengakibatkan dia sakit ain, maka yang mengakibatkan dia sakit ain itu yang harus meruqyah. Terus ain pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang melalui matanya. Iya. Disebut juga kena mata. Iya. Dengki itu apa ya? Menginginkan hilangnya nikmat seseorang atau iri dengan nikmat orang lain, kepingin nikmat itu pindah ke dirinya atau nikmat itu hilang dari dia. Terus itu disebabkan dari penglihatan seseorang. Ana arek cilik ganteng. Dek arek imut. Terus nyawang iki kagum. Iki bisa lho ya kena ain ya. Maka yang melihatnya itulah yang menjadikan sebab dia kena ain, itu yang harus meruqyahnya. Gimana? Di sini keterangannya hanya itu ya. Ain yaitu pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki. Dengkinya siapa? Dengkinya seseorang melalui matanya. Disebut juga kena mata. Iku mang. Jadi melihat anak itu kepingin gantengnya itu pindah ke dia atau hilang dari dia, kemudian pindah ke cucunya atau ke anaknya dan lain sebagainya. Maka dia kadang-kadang langsung pingsan ya. Ini biasanya nggak bisa disembuhkan oleh siapapun kecuali orang yang melihatnya tadi. Maka yang melihatnya itu harus segera ambil air wudhu, kemudian sisa air wudhunya ini diusapkan kepada orang yang telah dilihatnya dengan penglihatan yang penuh kagum, dengan kekaguman dan diiringi dengan kedengkian. Ya. Lihat catatan kaki di sini. Said pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, monggo terjemah. Telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat. Ayo dibaca. Halaman 13. Telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat. Aku melihat seorang nabi, bersamanya beberapa orang, dan seorang nabi bersamanya 1 dan 2 orang, serta seorang nabi dan tak seorang pun bersamanya. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak. Aku pun mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian bangkitlah beliau dan segera memasuki rumahnya. Maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Ada di antara mereka yang berkata, mungkin saja mereka itu yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ada lagi yang berkata, mungkin saja mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam.
sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Dan mereka menyebutkan lagi beberapa perkara yang lain. Ketika Rasulullah SAW keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Itu ya. Titik dulu, nanti dilanjut ditengeri. Di kaitannya minta diruqyah itu masuk surga tanpa hisab. Nek pernah meminta diruqyah itu gak katut masuk surga yang tanpa hisab, pasti dihisab. Ya. Jadi di sini dikatakan mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau, maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak minta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, tidak melakukan tatoyur. Tatoyur ya kadang-kadang di kita itu kok perenjak gak meneng-meneng lemuni. Ono tamu iki. Itu namanya tatoyur ya. Atau ono wong loro terus bengi-bengi ono mati mbah ikon. Ini namanya tatoyur ya. Tatoyur itu banyak ya. Budal arepe nang pasar arepe dodolan, dagangane disiapno, delala metu ka omah ana ula. Wah gagal iki. Gara-gara ula. Ini tatoyur banyak loh ya macamnya ya. Maka sing golongan kayak gitu enggak ada dalil di dalam Al-Qur'an, kita jangan meyakini. Biar iman kita itu tidak tercampur dengan takhayul dan khurafat, juga bid'ah akidah. Nek bid'ah gak akidah gak sampai lepas imannya. Jadi kemurniannya masih terjaga. Gimana? Lanjut. Tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan. Tidak melakukan tatayur dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Lalu berdirilah Ukasyah bin Mihsan dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, kamu termasuk golongan mereka. Kemudian berdirilah seorang yang lain dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, kamu sudah didahului Ukasyah. Ya itu ya. Luar biasa ini namanya sahabat Nabi Ukasah ya. Kan hanya 70.000 kan yang masuk surga tanpa hisab. Terus sahabat Ukasah matur nang Nabi, ya Rasul, mohonkan kepada Allah agar aku termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Iya, kamu termasuk. Terus yang lain menyusul matur nang Nabi, ya Rasul, aku juga mohonkan kepada Allah agar aku termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Kamu sudah didahului Ukasah. Jadi sing kimang sing minta yang kedua, wis gak didongakno Nabi, wis entek jatahe 70.000. Gimana? Coba dibaca pengertian tatoyur. Tatoyur adalah merasa pesimis, merasa bernasib sial, atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya, atau apa saja. Ya pokoknya melihat sesuatu terus menganggap dirinya akan sial, akan rugi. Kemarin saat ngaji di Kasembon
ada satu jamaah itu ngomong, ono tukang pijet iku langsung ngandani, oh iki jange dadi wong sugih iki. Mbok dipijet apane bagian tubuhnya, terus dia langsung mengatakan jange sugih, jange melarat. Ya. Itu enggak boleh loh ya. Podo itu namanya tatoyur yang kayak gini nih. Dan itu jelas tidak ada dalil dari Quran dan dari hadis. Itu namanya tatoyur. Gimana? Sudah mancing. Jadi insya Allah pertemuan yang akan datang kandungan bab ini. Ini belum dibaca sama sekali kandungannya. Kandungannya ada 22 ya. Iya ada 22. Ini tadi baru apa? 2 ayat dan 2 hadis. Hadis pertama la ruqyata illa min ainin au hummatin. Jadi pedomane yang nulis kitab ini, nulis buku ini tidak dibenarkan orang sakit minta diruqyah. Iya. Sengatan kala jengking. Bagaimana dengan istilah ruqyah masal itu kan kalau melihat hadis ini iya. Kalau melihat hadis ini loh. Makanya tadi dikatakan kita harus ikhtiar kesembuhan selain ruqyah. Baik ruqyah syariah atau ruqyah masal atau ruqyah apa yang di situ dikatakannya. Di sini disuruh tawakal. Jadi ikhtiarnya harus yang rasional. Yang rasional itu satu misal orang sakit terus badannya dipanaskan, yang panas itu bisa menghangatkan tulang, maka spontan akan memperbaiki sel dan itu akan sembuh dengan sendirinya. Apapun penyakit yang di dalam tubuh ini kan rasional, ilmiah. Atau diombeni obat sakit kepala karena sing lara sirahe, sakit gigi, kemudian diminumi obat yang anti nyeri atau sakit gigi. Ini kan sudah ilmiah memang karena sakit ini obatnya harus ini. Sing gak oleh nek diobati iki mesti waras. Lah ini bahaya. Setelah kita ikhtiar, kita tawakal, gak usah minta diruqyah. Makanya tim perawatan jenazah ini tentunya akan merawat orang yang saat sakit ya. Gak usah ngenteni minta diruqyah dia. Tapi tim ruqyah segera membacakan ayat-ayat ruqyah. Satu, ada yang berpendapat seperti. Yang kedua, ruqyah itu ada 2, ruqyah syirkiyah dan ruqyah syariah. Yang syirkiyah yang tidak boleh. Tapi yang syariah itu boleh. Yang syariah ya yang dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang syirkiyah itu oleh moco, oleh nyuwuk itu jopa jabu teleke asu waras karepmu gak waras ya karepmu la haula wala quwata illa billah. Ini kan konyol lah ini ya. Ini jelas tidak ada tuntunan di dalam syariat. Gimana? Lah iya, menurut hadis ini tidak boleh kalimah la ruqyata. Tidak dibenarkan orang minta diruqyah illa ainin, kecuali orang yang terkena ain. Yang kedua orang yang disengat kalau jengking. Dicokot luwuk gak masuk. Di sini hanya 2 itu. Nah, kalau yang seperti ini mestinya di masjid Muhajirin Mujahidin ya. Ini mendatangkan
pakar ruqyah nanti sebelum ruqyah kan diterangno. Macam-macamnya ruqyah diterangno sehingga kita nanti tahu. Lah, pedoman kita sementara ini yang kita baca adalah hadis la ruqyata illa ainin wala khummatin. Hanya 2 itu yang dibolehkan. Sing liyane gak usah minta. Tapi nenek wong teko terus kemudian membacakan ayat-ayat ruqyah gak jaluk kok. Gimana? Ya. Apa tadi? Ekor cecak. Iya, kalau melihat ini hanya 2 itu yang boleh, liane enggak oleh. Ya, disengat kalau jengking tok di sini loh ya. Disengat tawon gak masuk di sini. Di sini hanya 2 itu saja. Di kitab ini hanya itu. Makanya biasanya kalau kayak gini maka muncul khilafiyah. Khilafiyah itu maksudnya ya wis gak mikir kalau jengking tok. Pokoknya ditutup apa dicokot apa wae yang mengakibatkan dia sakit maka itu boleh diruqyah. Kitab ini hanya yang boleh itu hanya disengat kalau jengking tok, enggak ada yang lain. Yang kedua penyakit ain. Cecak ceblok buntute puthul mah gak aruh aku. Hah? Dikit tombo? Enggak ada itu. Ayatnya enggak ada. Cecak itu kan disuruh bunuh. Maka enggak boleh cecak itu dimakan. Dimakan berarti membunuh. Wong kalau mam gedang kalau lebono teng gedangi kalau glender. Lah ya kamu membunuh itu dengan menelan itu berarti kamu membunuh. Nah disuruh membunuh tidak ada syariat untuk menyembelih. Disembelih tidak halal. Jadi hukumnya haram. Padahal Rasul menyatakan Allah tidak membuat obat yang haram. Enggak. Jadi Allah itu membuat obat hanya yang halal-halal saja, yang haram tidak. Gimana? Sudah? Iya. Nggih, terus pundi? Ini tadi dijelaskan ya, besi dipanaskan terus lukai gak mari-mari itu. Dipanasno terus langsung ditempelno nyos. Itu yang tidak boleh. Menyembuhkan dengan besi dipanaskan terus dicosne itu tidak boleh. Sama dengan minta untuk diruqyah, itu tidak boleh. Maksudnya apa? Ya besok itu gak oleh jatah masuk surga tanpa hisab. Aku nek mikir zamane Nabi ya iku mang Ukasah minta wis terakhir ya. Terus gurine minta nang Nabi, kamu sudah didahului Ukasah. Tapi ini belum kita baca loh ya penjelasannya 22 penjelasan belum. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.